Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Odi, NIM 84142250, kelas B, semester 2, jurusan Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, angkatan 22, dosen pengampu Pak Saleh Alhamid, SIP, MA. Baik, di sini saya akan membuat video materi dari kelompok 1 tentang penghantar pendidikan Pancasila. Baik, bagian 1A yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. Jadi A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan kodrat, attitude, dan skill mahasiswa masing-masing untuk menjadi pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalnya sesuai dengan program studi masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Jadi di sini ada beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. 1. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. 2. Bergotong royong. 3. Musyawarah. 4. Bersolidaritas. Nah, di sini ada permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu 1. Masalah kesadaran perpajakan. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah diskresi bangsa. 5. Masalah dekansi moral. 6. Masalah narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Masalah teroris. Bagian 2 yaitu menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini sebagai pembentuk karakter manusia yang profesional atau bermoral, terutama di jenjang perguruan tinggi, di mana mahasiswa berperan sebagai generasi penerus bangsa, penanam dan perguruan kesadaran nasional tentang gaya hidup sederhana dan cinta produk luar negeri atau dalam negeri, pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, semangat solidaritas nasional, pentingnya norma-norma dan pergaulan, dan pentingnya kesehatan mental bangsa, pentingnya penegakan hukum, dan penanam pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila dalam modalitas akademik yang diharapkan dan diperkokoh oleh pendidikan Pancasila untuk mencegah kepunahan bangsa dan melindungi dari berbagai perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, C. Mengenali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah mempunyai fungsi dalam membangun kehidupan dengan bijaksana di masa depan. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Soekarno menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai tertentu. Bung Karno juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, yang berarti nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber alam, membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi kuliah pendidikan Pancasila. Dengan pendekatan yuridis kita dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus hukum material. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang kaidahnya penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial,
politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo 1998 ayat 32 sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau kelompok orang atau dasar mana dia menentukannya sikap terhadap kejadian. Selanjutnya D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Ada dua, yaitu satu, dinamika pendidikan Pancasila. Nah, di sini dinamika pendidikan Pancasila ini pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara pidato dan rapat oleh para tokoh bangsa yang disiarkan pada radio atau surat kabar. Selanjutnya, dinamika pendidikan Pancasila ini dimulai berkembang dengan diawali diterbitkannya buku yang berisi pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila ini ialah membentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Bagian E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi Pancasila Indonesia. Selanjutnya, dengan landasan tersebut, Ditjen Dikni yang mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Penghantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Penghantar dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. 7. Pancasila sebagai dasar negara, nilai pengembangan ilmu. Berikutnya, pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara sistematik. Baik, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk warga serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta pendidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasinya bertanggung jawab. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lebih-lebih para mahasiswa yang merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa yang memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan ekstensi bangsa ke depan. Urgensi Pancasila di perguruan tinggi ini merupakan untuk semua jurusan program studi, sebab nasib bangsa ini hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh kelompok jurusan program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya berkaitan dengan tugas menyusun membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut
harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengalaman yang lebih baik daripada warga negara yang lain. Karena merekalah yang akan menentukan dan meresap atau nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun dan dibentuk. Contoh lainnya adalah lulusan output dari program studi energi di kemudian hari akan menentukan kebijaksanaan tentang eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi di. Begitupun pula dengan lulusan output dari program studi berpajakan yang akan menjadi pegawai pajak maupun bekerja di bidang perpajakan. Mahasiswa lulusan prodi perpajakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tempat bekerja secara baik dan benar. Dalam hal ini, Rianto 2009 ayat 4 menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga instruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan lembaga lainnya. Selanjutnya bagian F, kesimpulan tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini adalah untuk menjawab tantangan dunia dan untuk mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet ini kepemimpinan bangsa Indonesia mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila ini. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.